Ya dari proses kemarin setting sampai balapan kemarin itu bisa gini mas, bener kuwi harus, banter kuwi bonus. Karena data sudah bagus ya dah. Ketika waktu setting ternyata kan masih ada macam-macam faktornya banyak. Faktornya bahwa joki ini kesulitan bawa motor. Kalau dilihat dari grafik loggernya, nah itu temnya 66. Terus aku putuskan buat ganti knalpot yang lama. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang udah kembali lagi di bengkelnya Bakura bersama Mas Wawan. Malam Mas Wawan. Malam. Ketemu lagi. Gimana perasaan nih kemarin setelah IDW? Campur aduk, ya seneng ya susah. Saya opo, senengnya opo? Kalau senengnya kan yang pasti kita masih diberi podium kan, alhamdulillah. Nah terus kalau untuk yang susahnya ya sedihnya ya kemarin motor-motor kan banyak yang trouble sebetulnya mas, enggak yang tadinya temnya di setting udah bagus, ternyata waktu main terkendala. Contoh kayak punya motor Tridharma, terus punya Ditra Jaya juga, terus punyanya yang Bebek 200 punya Kotomo itu kan banyak trouble lah. Hampir kayak, semua berarti ya? Hampir semua ya? Hampir semua yang kayak FFA itu yang disayangkan yang FFA yang waktu ikut CC 500 kan kita gas pakai motor 350 cc kan. Nah di situ terjadi permasalahan oil cetengnya itu, dia olinya keluar, ada nyemprot ke mana ban. Nah jadi ban itu jadi licin karena kena oli. Jadi waktu di speednya dia nggak dapet gitu. Sampai netes ke swing arm dulu ya pertama. Betul, swing arm terus ke ban. Iya. Motornya Tridharma pun juga sama. Sempat pistonnya ngancing ya mas kalau ya itu ya. di hari Sabtu tuh ya terkendala dengan apa namanya, piston macet. Nah kebetulan kita bawa spare part, terus kita ganti waktu itu kan. Nah untuk kalau yang motor siapa Ditra itu kemarin waktu Sabtu hanya prepare, kita ganti rantai kamprat. Kita cek di situ ternyata rantai kampratnya udah ada istilahnya kaku lah ya. Nah terus kita ganti, itu aja sih kalau waktu malam minggu itu prepare buat finalnya. Kalau rantai kamprat sendiri itu berpengaruh di mana mas? Kalau tensinya itu? Yang pasti nanti ketahanan sih mas. Jadi ketahanan rantai kamprat biasanya putus. Berpengaruh mengantisipasi sebelum putus kita ganti gitu. Ya. Kalau di Tomo, motornya Tomo. Punya Kotomo itu kemarin apa namanya, Ecu mati 2 itu. Waktu ya final kan, nah itu masih dicari permasalahannya, entah dari baterai atau kabelnya sendiri atau dari coil. Jadi masih abu-abu lah. Kemarin belum ketemu permasalahannya. Kok bisa sampai mati 2 kali? Yang sebelumnya kan belum pernah gitu. Jadi ini ya kendala teraneh ini ya selama menjadi mekanik. Betul. Ya ini mas. Iya. Ecu tahu-tahu mati ya, tiba-tiba mati sendiri. Iya. Karena yang pertama begitu motor itu tadinya nggak apa-apa, setelah saya panasi player matikan, mau main nggak nyala kan. Nah terus kita ganti ecu, mau hidup pulang ke waiting zone mau starter lagi udah nggak bisa. Nah itu kalau untuk sementara prediksinya apa kok ecu mati itu? 2 kemungkinan sih, antara baterai sama coil. Jadi si coil ini ada feedback ke ecu, karena ecu ini nggak tahan, terus dia terbakar. Protect mati, terbakar. Harus balik dari coil itu. Betul. Ya. Iya. Kalau kemungkinan yang kedua baterai. Karena voltasenya terlalu besar gitu. Juga membakar ecu sendiri kalau voltasenya baterai ya besar. Mungkin protectnya si ecu ini mungkin hanya
15 volt lah, sedangkan kita kemarin pakai kan 16 volt. Iya, masih oke. jadi pertanyaan lah. Nah, terus gini Mas Wawan, sebenarnya kalau dari tim Abakura untuk persiapan IDW kemarin itu sudah matang atau belum menurut Mas Wawan sendiri? Kalau untuk prepare-nya sebetulnya bisa dibilang matang sih Mas, karena yang balapan kemarin itu kita udah prepare jauh-jauh hari dari event-event sebelumnya, malah bisa dibilang yang event sebelumnya itu cuma deno langsung berangkat balapan gitu kan. Nah, kemarin itu pakai acara setting-setting juga gitu. Iya, cuma dari kemarin setting masih ada kendala karena mungkin kita setting itunya berlebihan, terus packingnya nggak kuat gitu-gitu kan, yang tadinya itu masalah itu nggak ada terus muncul. Mungkin juga karena overpower, yang tadinya HP-nya cuma 60 terus keluar kemarin 71 kan. Nah, sampai waktu itu kemarin pas FFA final FFA 350 kalau nggak salah ya, jadi main ini super open sampai 500 cc, waktu itu tem kita 66 ya kan. Nah, terus saya lihat bahwa joki ini kesulitan bawa motor kalau dilihat dari grafik loggernya, yaitu temnya 66. Nah, terus aku putuskan buat ganti knalpot yang lama karena dari knalpot yang lama ini kita sudah punya data kan, istilahnya temnya berapa gitu-gitu. Loggernya sudah ketemu ya? Ketemu ya? Betul lah, terus dari situ langsung ganti knalpot, main di 350 201 FFA. Dari temnya 66 langsung turun drastis dari 63. Jadi 63. Iya. Kan hanya penggantian knalpot ya? Iya, karena dari knalpot yang baru ini powernya terlalu gede, nggak bisa dimaksimalin di aspal. Nah, makanya kita putuskan buat ganti knalpot yang lama gitu. Ya. Makanya waktu ada yang video yang pakai knalpot model Cobra itu kan, nah terus yang final itu kan pakai knalpot lama. Jadi sebenarnya faktornya bukan hanya HP kenceng aja terus menang kan gitu ya? Enggak. Faktornya berarti yo banyak ya Mas? Banyak. Mungkin kalau didukung dengan sirkuit yang bagus ya lebih proper ya? Iya, betul. Kalau menurut Mawan berarti sirkuit itu yang paling krusial untuk ini. Betul. Sirkuit yang Iya. proper. Oke Mas Wan, jadi sebentar lagi kan mau IDW lagi ya, Juni ya kalau nggak salah ya Mas Wan. Jadi persiapan di timnya Abakura ini apa untuk menghadapi IDW selanjutnya? Nah, yang pasti kita nanti briefing ke anak-anak biar kedepannya itu waktu di mana, di sirkuit, di pedok gitu biar tambah solid, karena kan motor juga semakin banyak kan Mas, nggak cuma satu tim aja. Yang tadinya hanya punya Ditra, sekarang ada Tridharma. Nah, mungkin juga kita akan mencari tempat buat setting yang lebih Proper ya? proper lah istilahnya, biar kita juga bisa nyoba sampai 402 meter, karena selama ini kita kan juga nyoba hanya 200 meter ya, yang 200 ke 400 itu kan nggak pernah dicoba gitu. Itu aja sih. Iya. Settingnya cuman 200 aja ya, belum sampai ke 400. Tapi betul. Di IDW sebenarnya juga sudah ada 402 kelasnya. Lebih ke baca loggernya mungkin ya kalau kita sudah tes di 402 ya. Mungkin kekurangan si engine ini kan juga bisa kelihatan di mana-dimananya gitu sih Mas. Mau tanya nih, pembelajaran berharga waktu IDW kemarin buat Mas Wawan dan tim itu apa? Ya, dari proses kemarin setting sampai balapan kemarin itu bisa gini Mas, bener gue harus, banter gue bonus. Karena data sudah bagus ya dah. Ketika waktu setting ternyata kan masih ada macam-macam faktornya banyak. Faktornya itu aja sih. Terus faktornya bener itu apa saja nih menurut ya Mas Wawan? Contoh aja, contoh kecil ya.
kayak ngukur kompresi. Ukur kompresi mungkin peruntukan untuk bahan bakar Pertamax turbo. Nah, di situ kalau Pertamax turbo kan ada batasannya. Contoh lah sampai maksimal 13,5. Nah, jadi jangan sampai lebih dari 13,5. Nah, jadi harus bener dulu. Sesuai ketentuannya. Sesuai ketentuannya. Iya, jadi jangan lari dari pakemnya gitu. Nah, itu nanti nek banter lah itu bonus. Tapi kita udah bener dulu gitu loh Mas. Pakemnya ada dulu. Gitu. Jadi kalau contoh kompresi sudah benar, berarti kalau belum banter, berarti kan ada faktor lainnya yang kurang pas. Bisa kelihatan ya kalau yang satu sisi sudah bener, berarti ada trouble ya, faktor lainnya ya berarti ketemu, harus dicari. Gitu. Jadi step by step lah. Jangan kompresinya Pertamax turbo pakainya benzol, kan percuma gitu sih. Itu hanya contoh kecil aja. Oke, sekian dulu teman-teman ngobrol sama Mas Wawan. Nantikan video selanjutnya di channel Abakura.